Yo, welcome Mari Puser di channel Mario Angelo. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai WandaVision. Tadi gua sempet lihat tadi 9 episode dan jujur aja gua habis rewatch tadi, Pak. Itu buat persiapan gua untuk Multiverse of Madness nanti. Dan kemungkinan WandaVision ini akan sebagai lanjutan untuk Multiverse of Madness nanti, karena bisa dibilang Wanda Maximoff ini akan sebagai villain di Multiverse of Madness nanti. Kemungkinan seperti itu karena kita udah lihat apa yang udah dilakukan di Westview, bagaimana dia itu udah mengorbankan berbagai macam orang-orang yang dosa menjadi part of Westview. Yang bisa dibilang Westview ini menjadi dunia yang bisa dibilang tuh yang dia kendalikan gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah series yang bagus banget sumpah. Dan awal yang gue sangat membenci series ini karena gue itu stuck di 2 episode sebelumnya. Tapi setelah episode ketiga sampai episode ke-9 anjir gila bagus Pak, bagus. Dan mereka tuh langsung fokus ke storynya. Lawakannya semuanya hilang Pak semua Pak. Jadi di sini mereka udah fokus ke storyline-nya. Dan di sini ada series pembuka MCU bagus banget Pak. Sumpah gua akhirnya ekspektasi gua udah terpatahkan pada ini udah melebihi semua ekspektasi gua yang gua udah melihat MCU itu lawak-lawak. Sekarang di sini sampai dari episode ketiga sampai episode ke-9 wow bagus. Oke. Dan kita bahas mengenai WandaVision season ke-1 karena gua baru aja di watch banyak. Oke, kita akan bahas semuanya di sini. Oke. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke. Jadi kita akan bahas mengenai WandaVision season pertama. Oke, kita akan bahas semuanya mulai dari plotnya sama berbagai macam alur storynya sama ke sinematografi yang dibangun oleh sutradara di WandaVision ini. Oke. Langsung kita masuk segmen ke Content Rewatch Indonesia. Oke, WandaVision ini adalah merupakan sebuah series pembuka MCU yang bisa dibilang ini adalah oh my god anjir. Gua gini ya, kalau kalian ngikutin channel gua kan selalu ngomong bahwa gua tuh udah stuck di 2 episode pertama. Episode yang kedua gua masih inget tuh ketika itu kan masih settingnya sitcom awal 1950-an kan ya di era WandaVision. Dan gua melihat situ anjing gua nggak tahan, langsung gua stop nonton Disney Plus, langsung gua istirahat karena gua nggak kuat untuk nonton WandaVision yang selawak itu Pak. Tapi ketika episode ketiga sampai episode ke-9 bagus Pak sumpah. Gua merinding aja sumpah. Dan ini adalah wah anjir gila storynya udah keren, plot twist yang banyak dan juga semua sinematografi yang mereka main gak bikin gua pusing, CGI yang gak terlalu padat, semuanya bagus banget Pak. Oke. Dan kita akan bahas semua di sini mengenai WandaVision seperti apa lanjutannya karena ini akan ada lanjutannya untuk di Multiverse of Madness nanti. Seperti kita tahu kan bahwa si Wanda Maximoff ini ditemukan oleh si Doctor Strange dan si Wanda ini mengira si Doctor Strange ini datang untuk menyelesaikan masalahnya mengenai apa yang udah terjadi di Westview kemarin. Oke. Tapi kita akan bahas recap ulang mengenai WandaVision season pertama ini. Oke. WandaVision ini mengisahkan tentang 2 orang karakter Avengers yaitu Wanda Maximoff atau Scarlet Witch dan juga Vision. Dan setting waktu series ini mengambil waktu pasca peristiwa yang terjadi dalam film Avengers Endgame. Dan series ini juga mengangkat konsep komedi situasi atau sitcom di beberapa episode awalnya. Dan series ini dimulai dengan cerita berkonsep sitcom hitam putih ala tahun 1950-an dan dikisahkan Wanda dan Vision adalah seorang pengantin baru yang pindah ke rumah mereka di Westview. Mereka pun menjalani kehidupan pernikahan mereka seperti layaknya orang normal. Wanda dan Vision juga memiliki tetangga yang selalu membantu mereka yaitu adalah Agnes. Sementara itu Wanda mengurus rumah dan Vision bekerja sebagai karyawan kantoran. Wanda kemudian hamil dan melahirkan dalam waktu singkat. Anak kembar mereka dinamakan Tommy dan juga Billy. Setelah kehamilan dan kelahiran anak-anaknya, konsep sitcom ini berubah menjadi tema sitcom era tahun 70-an. Dan rupanya semua kehidupan tersebut adalah sebuah peristiwa yang terjadi di realitas alternatif yang dibuat oleh Wanda yang disebut sebagai The Hex. Di dunia nyata, para ahli yang tergabung dalam agen SWORD meneliti mengenai The Hex tersebut. Dan The Hex ini diciptakan oleh Wanda terus membesar dan membuat semua orang yang terjebak dalamnya berubah peran menjadi tenaganya si Wanda. Dan orang-orang yang berada dalam Hex ini tidak bisa mengendalikan tubuh dan juga pikiran mereka. Mereka terjebak untuk berpura-pura menjadi warga dari Westview. Wanda menyembunyikan hal tersebut dari Vision agar Vision tetap menduga bahwa semua kehidupannya adalah kehidupan yang normal. Namun, Vision
Vision yang curiga akhirnya mencari tahu sendiri hingga ujung ke Westview. Vision mencoba untuk meminta bantuan para agen SWORD yang berjaga di luar The Hex untuk menolong orang-orang di Westview. Namun, Vision tak bisa keluar dari Hex karena tubuhnya seketika telah hancur. Saat mengetahui Vision dalam bahaya, Wanda segera memperluas jangkauan The Hex hingga membuat para agen SWORD ikut terjebak di Westview. Semua teka-teki tersebut akhirnya terungkap saat tetangga Wanda, yaitu adalah Agnes, menunjukkan sosoknya yang sebenarnya. Ia adalah Agatha Harkness, seorang penyihir jahat yang selama ini turut mengatur Wanda agar tetap berada di Westview. Nah, Agatha Harkness ini kemudian mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Wanda ini adalah sebuah chaos magic. Agatha Harkness juga mengungkapkan bahwa nama Scarlet Witch telah tertulis dalam buku penyihir sejak lama, dan Wanda ini mengungkapkan semua yang ada dalam Westview ini tercipta atas kemarahannya pada dunia saat ia kehilangan Vision dan semua keluarganya. Nah, kemarahan tersebut yang juga kemudian menciptakan Vision dalam bentuk baru yang hidup sebagai suaminya di Westview, walau tanpa Infinity Stone sekalipun. Kali kita tahu bahwa Vision ini mati oleh si Thanos ketika Mind Stone-nya dalam tubuhnya itu sudah dicabut ketika eranya Infinity War, dan dia sudah dipastikan mati secara permanen di situ ya. Wanda kemudian berusaha untuk mengendalikan semua kekuatannya dan mengalahkan si Agatha Harkness. Ia juga kemudian mengendalikan kekuatan tersebut untuk menghancurkan The Hex dan membebaskan orang-orang yang terjebak di sana karena ulahnya sendiri. Namun karena The Hex hancur, akhirnya Wanda pun harus rela kehilangan Vision dan dua anak kembarnya yang turut juga hancur. Nah, seri WandaVision ini menyajikan semua konsep yang unik dan juga cukup berbeda dengan film superhero lainnya, terutama pada episode-episode awal. Dan juga ketika gua menonton seri awalnya itu, anjir lah, ini apa ya? Gua melihat ini kayak sitcom gak guna sumpah ketika gua melihat dari awal ya. Nah, sampai episode ketiga Pak, itu udah mulai berwarna ya frame-nya, udah mulai jadi sitcom era tahun 70-an. Itu gua mulai anjir merinding Pak dari episode ketiga Pak. Gua masih ingat episode ketiga dan si Monica Rambeau. Nah, anaknya si Maria Rambeau ya, ini langsung di sini Pak dicetakkan bahwa si Monica ini terkena blip. Dia terkena blip dan dia tuh langsung di rumah sakit kan ya. Dan dia tuh rumah sakit tuh ketika bahwa ibunya itu sedang melahirkan adiknya. Nah, si Monica ini langsung ngomong, "Oh, ibu, di mana ibu gua?" Itu gua merasakan anjir gila. Gua bisa merasakan kepanikan orang-orang yang terkena blip itu loh. Dan mereka kembali, tapi nggak semua kembali karena beberapa orang itu udah meninggal karena kan udah skip 5 tahun kan ya. Jadi gua bisa melihat anjir gila. Gua merinding ketika gua melihat si Monica ini kehilangan ibunya, dan ibunya itu udah meninggal selama 2 tahun yang lalu. Ya itu bangke sih sobat. Gua berinding banget sebab ketika gua melihat scene itu dengan suasana kepanikan yang ada di rumah sakit dan Monica yang sudah mencari ibunya si Maria Rambeau tapi nggak ketemu. Itu menurut gua tuh oh my god, itu apa ya, meskipun gua nonton Captain Marvel cuma sekali tapi gua bisa merasakan si anaknya Monica Rambeau ketika dia tuh kehilangan ibunya. Dan kita tahu bahwa ibunya ini adalah partnernya si Carol Danvers ketika di kejadian di Captain Marvel di era tahun 90-an kan ya. Dan di sini kita bisa melihat oh my god gila sih, gua merinding Pak dengan kejadian seperti itu Pak, sumpah. Dan si Monica Rambeau ini ternyata adalah kapten dari kesatuan SWORD, oke. Dan dia diminta oleh agennya untuk menyelidiki The Hex yang ada di suatu wilayah. Karena di sini Monica Rambeau ketika dia itu menyelidiki ada sebuah tempat yang bernama Westview bersama rekannya, dia itu ketarik Pak. Dan sebelum itu dia itu memasang sebuah helikopter untuk mengecek apakah Westview ini ada atau enggak. Dan seketika itu juga mereka kaget Pak, karena mereka melihat bahwa helikopter pengintai ini tembus ke sebuah portal yang tidak terlihat. Dan si Monica ini langsung tertarik ke dalamnya. Dan akhirnya sitcom itu berjalan. Monica yang sudah ada di Westview garapan si Wanda ini langsung dia tuh berubah perannya dan mencoba untuk menyelidiki mengenai si Wanda ini. Nah, kok bisa? Kan dia udah lihat kok Visionnya ada di sini. Nah, si Visionnya kan aslinya kan udah mati kan ya. Dan si Monica ini langsung menyelidiki hal tersebut. Dan ternyata ketika si Monica tuh udah berkomunikasi dengan Wanda di episode ketiga, kita melihat kan si Monica ini nyelplos. Oh, saudara lu kan bukannya mati dibunuh sama si Ultron ya. Dan si Wanda itu langsung kaget karena dia pikir bahwa si Monica ini adalah orang yang dia perankan untuk perannya si yang ada di Westview tersebut. Berarti kan tidak kan? Jadi dia itu adalah orang yang masuk tanpa izin di The Hex tersebut kan ya. Jadi bisa itu adalah oh my god, gue bisa merasakan marahnya si Scarlet Witch yang benar-benar oh my god, gile. Dan seketika itu juga Pak, semuanya itu seriesnya berubah menjadi tanpa lawas sekalipun Pak. Bahkan itu oh my god, gile. Ini bagus Bi, ini bagus banget. Karena gini, dari awal tuh gue anjing gue merasa aduh gue ngapain sih nonton sini, ini apaan sih. Tapi ketika gue melihat episode 3, 4, 5, 6 merinding Pak, sumpah Pak. Semuanya dibikin plot twist penuh dengan misteri. Bahkan si Wanda ini yang kita anggap sebagai hero, ternyata di sini dia main playing victim karena dia tuh
stres karena dia tuh udah kehilangan si Vision akibat dibunuh sama Thanos ya kan. Dia udah stres, akhirnya dia memutuskan untuk membuat dunianya sendiri, yaitu adalah si Westview versi The Hex. Nah, gue melihat anjir gila karena kemarin dia sendiri akhirnya kekuatan itu nggak kontrol. Dia merasa dia tuh butuh Vision karena Vision udah mati. Akhirnya dia ke Sword untuk menculik tubuhnya si Vision ini, Pak. Gile. Gue nggak sampai pikir, Pak, sumpah tuh gile sumpah. Jadi si Wanda ini menjebak semua orang-orang di Westview yang lama ini sehingga dia menciptakan sebuah Westview baru di mana orang-orang ini akan memerankan karakter yang diinginkan oleh Wanda dan dikendalikan oleh Wanda dengan jarak jauh oleh sihirnya sendiri. Itulah disebut sebagai Chaos Magic dan ini sudah di-reveal oleh si Agatha Harkness ketika di episode 8 ya. Dan situ gue bisa melihat si Agatha Harkness itu ternyata dari awal dia udah masuk ke situ tanpa dengan spellnya si Wanda. Karena kalau kita udah tahu mengenai orang-orang di Westview, mereka kan udah dikendalikan sama Wanda dengan sihirnya kan ya, kecuali dengan Agnes. Dan si Agnes ini adalah Agatha Harkness dan dia mencoba untuk mengikuti semua alur yang dibuat oleh Wanda. Tapi ternyata ketika kita melihat di situ kan, kita bisa melihat bahwa si Agnes ini makin lama itu udah mulai mencurigakan dan rasa mencurigakan ini kita juga merasakan sebagai penonton. Kita melihat sesi ini, Pak. Oh, jadi apa ya, feelnya itu nyampe ke kita sebagai penonton, Pak. Jadi yang merasa mencurigakan itu nggak hanya tokoh-tokohnya doang, kita sebagai penonton juga curiga kok si Agnes ini sangat deket ke Wanda gitu. Bahkan dia itu udah hampir mengetahui kekuatan si Wanda dan dia itu hanya biasa aja. Nah, gue mulai curiga di situ, Pak. Nah, terutama lagi kita bisa melihat bahwa ternyata si Monica Rambeau itu dan asal helikopter itu didapatkan dari Sword. Nah, jadi semua pemerintahan Sword itu mereka langsung menuju ke lokasi untuk mengetahui The Hex ini apa, dan mereka mengetahui di sana bahwa si Hex ini adalah dunia buatan si Wanda, dan mereka udah meneliti dengan memonitoring sebuah drone bahwa ternyata dunia Westview yang digarap oleh di sini itu adalah dunia si Wanda dan settingnya itu tahun 1950-an dengan bentuk sitcom, Pak. Dan sitcom ini kita mendapatkan asal usulnya dari mana, Pak? Jadi itu nggak hanya sebagai sitcom kita buat konsep baru di MCU, nggak gitu ya. Jadi di sini udah dijelaskan bahwa ternyata kan dulu waktu kecil si Wanda dan juga si Pietro ini ketika mereka masih kecil, mereka tuh suka menonton dengan seri-seri sitcom era tahun 1950-an. Sehingga di sini kalau kita melihat, oh, jadi ini sebabnya si Wanda ini membuat sebuah dunia yang bisa dibilang dunia itu penuh dengan sitcom dengan era tahun 1950-an karena dia tuh suka dengan sesi itu. Makanya dia tuh ambil konsep yang sama tapi tokoh-tokohnya itu adalah orang-orang Westview yang dia jebak bersama dengan dia tuh bisa membuat si Vision ini dan juga kedua anaknya. Dan gue melihat ini gak wajar, Pak. Gue melihat anak-anaknya kok bisa tumbuh dengan cepat ya, karena gue curiga nih, kok anak kok bisa tumbuh dengan cepat ya. Awalnya bayi jadi anak yang umur 10 tahun ke atas. Oh, gila. Ternyata udah dijawab semua, Pak, bahwa itu semuanya adalah hasil rekayasanya si Wanda doang. Semua itu penuh dengan skrip, Pak. Oh, gila. Gua merinding aja ketika gue melihat, anjir, gila. Dan gue penasaran dengan si Agatha Harkness. Dan gue mulai melihat tuh ada sebuah Book of the Darkhold. Nah, Book of the Darkhold ini menurut gue tuh, oh my god, ini buku apaan sih? Karena gue sampai sekarang tuh agak bingung. Dan setelah gue mencari tahu dan ketika gue menonton berulang-ulang di episode ke-8 sama episode ke-9, nah kita akan bahas semua di sini. Mungkin kalian masih lupa yang mengenai Book of Darkhold seperti apa ya. Kultus Keltic atau kelompok pemuja Krypton yang disebut dengan Darkholder bertugas menjaga buku Darkhold, dan tujuannya agar mereka bisa menggunakan kekuatan misterius buku tersebut untuk mengembalikan tuan jahat mereka ke dalam alam eksistensi ini. Dan dalam komik, Darkhold adalah sumber dari beberapa kejahatan supernatural yang paling mengerikan karena halaman-halamannya telah melepaskan vampir dan manusia serigala ke dunia. Nah, jika diingat lagi, Marvel sendiri sudah menyiapkan film Blade reboot yang dibintangi oleh Mahershala Ali yang bertugas melawan vampir. Nah, apakah ini akan ada hubungannya? Nah, kita nggak tahu ya. Dan kalau kalian masih ingat dengan buku Callisto di film Doctor Strange, buku itu disebut-sebut sebagai salah satu isi salinan dari buku sihir Darkhold. Dan oleh karena itu, Darkhold mendapat julukan buku kutukan. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi dalam ending film Doctor Strange pertama, peringatan tentang bahaya dari buku Cagliostro muncul di halaman belakang buku. Karena Darkhold bukan buku biasa, diduga kuat di dalam buku tersebut tidak diberikan peringatan keras terhadap efek yang ditimbulkan oleh Darkhold tersebut. Nah, Darkhold bukan pertama kalinya tampil di MCU. Buku ini pernah muncul di Agents of S.H.I.E.L.D. season keempat di episode kelima. Dan itu ceritakan bahwa ada sekelompok ilmuwan diketahui mencari buku ini untuk mencari kekuatan baru. Dan ternyata efek buku ini malah membuat mereka menjadi hantu. Hanya Ghost Rider yang bisa memusnahkan mereka. Dan selain itu, buku ini juga bisa memberikan kekuatan seperti Inhuman. Berbeda dengan versi komik atau WandaVision,
WandaVision, Darkhold versi Agent of S.H.I.E.L.D. lebih biasa, mulai dari tampilan sampul yang bertuliskan Darkhold hingga isi dan efek yang dibuka jelas sangat berbeda. Bahkan buku ini juga pernah muncul di series Marvel yang lain, yaitu adalah Runaways. Tentu berbeda lagi buku versi ini dengan yang lain. Dan terlepas perbedaan itu, nyatanya buku Darkhold memang berbahaya. Sialnya, Wanda malah mempelajari buku satu ini. Dan kalau kalian bisa melihat di second post credit scene episode ke-9 WandaVision, akhirnya Wanda bisa menjauh dari Westview dan dia tinggal di sebuah rumah yang sangat terpencil. Dan kalian bisa melihat bahwa Wanda itu berhasil mempelajari astral projection seperti yang dilakukan oleh Doctor Strange. Sama seperti Sorcerer Supreme itu, Wanda menggunakan astral projection untuk mempelajari buku Seal Darkhold. Dan di ending WandaVision, kita bisa melihat ada adegan ketika si Wanda ini sedang mempelajari buku ini, lalu ada terdengar suara si kembar Billy dan Tommy, anak si Wanda juga Vision yang ada di dunia khayalannya si Wanda ini di Westview. Dan Wanda lalu menghentikan belajar ilmu sihir ini dan layar film langsung menjadi hitam. Dan tentunya menarik, dalam dunia Marvel, para fans Marvel ini tahu betul tidak ada hidup abadi dan benar-benar mati kan ya. Dan saat Wanda berpamitan menitipkan si kembar, dialog yang diucapkan oleh Wanda ini sangat menarik. Terima kasih sudah memilihku untuk menjadi ibu kalian. Nah, kalian perhatikan lagi kata-kata ini. Terima kasih sudah memilihku untuk menjadi ibu kalian. Nah, apakah Wanda ini tidak menciptakan si kembar seperti Vision dan mengambil anak dari universe lainnya? Dan bagaimana jika si kembar ini ternyata tidak hilang seperti Vision? Ini menurut gue sangat menarik, Pak. Ini menurut gue sangat menarik, Bang. Karena bisa dibilang kemungkinan untuk season kedua ini kan dari pihak MCU kan ingin membuat season kedua kan. Jadi bisa jadi kita kan bisa melihat si anak kembali si Billy dan Tommy ini sama si Vision kembali. Dan kita udah diberikan kisi-kisi bahwa ternyata Vision akan kembali, Pak. Dan dia udah berjanji, I see you again, see you my love. Nah, itu adalah quote ketika, wah ini pasti akan balik, Pak. Pasti akan balik karena mereka udah ke season kedua dan Juli masih WandaVision, bukan Wanda ya. Jadi bisa dibilang kayaknya dia masih dengan sakit hatinya dia, dan kemungkinan Darkhold akan menjadi tema utama berikutnya, Pak. Jadi karena di sini kan Darkhold kan hanya sebagai Easter egg doang dan juga menjadi kunci untuk season kedua, Pak ya. Dan di sini untuk season kedua nanti kemungkinan Wanda ini masih dia tuh masih depresi, dia masih kehilangan si Vision, bahkan Vision ini dianggap sebagai bagian dari jiwanya dia, sehingga dia tuh kehilangan Vision, dia tuh merasa hancur, Pak. Dan gue bisa melihat di sini dia tuh sangat bucin banget, sehingga dia tuh sangat stres. Dia menciptakan sebuah The Hex ini, yaitu Westview versi karyanya dia sendiri, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Dan gue bisa melihat orang-orang yang sangat stres, orang-orang yang merasa dipaksa oleh Wanda secara pikiran untuk bermain peran sesuai diinginkan oleh Wanda di sini. Nah, gue bisa melihat oh my god, itu gue masih ingat tuh udah mulai seru, Pak. Ditambah lagi si Rob Bonner ya. Gue kira itu adalah si Quicksilver versi X-Men-nya Fox, Pak. Gue masih inget tuh. Tapi ketika gue melihat sampai episode ke-5 ya, dia itu muncul di episode ketiga. Dia itu langsung ending di episode ke-4, Pak ya. Dan ketika ada pesta Halloween, si Rob Bonner ini dia tuh ngomong kan si Vision kan gak bisa mati 2 kali. Nah, di situ Wanda tuh udah mulai curiga, kok si Pietro ini gak seperti yang dia kenal gitu loh. Padahal kalau kita lihat kan si Pietro kan bukan orang seperti itu kan ya. Dan ketika dia dari awal muncul si Pietro yang versi Fox ini ya, kita bisa melihat bahwa si Pietro ini dia tuh ngomong, dia tuh ngasih kode-kode, kok lo nggak bisa mengulang kejadian seperti itu lagi. Dan kedua, dia ada kata-kata tenang, Vision tuh nggak bisa mati 2 kali. Nah di sini kita bisa melihat si Wanda itu udah curiga, si Pietro ini siapa. Nah ternyata di akhir episode kita udah diketahui bahwa ternyata Pietro ini adalah si Rob Bonner, oke. Dan dia itu sudah dikendalikan oleh si Agatha Harkness sejak awal, oke. Jadi si Agatha Harkness ini mencoba untuk memancing emosinya sama memancing semua kenangan dari si Wanda ini, sehingga dia tetap terus ada di Westview dengan tidak mempertimbangkan semua orang-orang yang sudah terjebak di sana. Jadi bisa dibilang Wanda ini juga kena pengaruh si Agatha Harkness. Nah, si Agatha Harkness ini gue juga melihat tuh originnya agak sedikit gelap ya, dan bisa dibilang si Agatha Harkness adalah seorang penyihir gelap. Dia tuh udah mau dibakar oleh organisasi sendiri karena si Agatha Harkness ini sudah melanggar sihir hitam, karena semua penyihir itu nggak boleh mempelajari semua ilmu hitam. Nah si Agatha Harkness ini melanggar semua perjanjian itu, Pak. Alhasil Agatha Harkness akan dihukum mati oleh semua perkumpulan tersebut, termasuk dengan ibunya, Pak. Dan gue bisa melihat untuk originnya Agatha Harkness secara singkat tuh menurut gue tuh udah menarik banget, Pak ya. Dan katanya MCU ini akan membuat origin spesial untuk Agatha Harkness ini, ya mungkin kita akan diberikan seri solonya mungkin ya, Agatha Harkness seperti apa sebelum dia itu menjadi The Dark Witch ya, seperti kita udah di WandaVision. Dan gue suka scene endingnya, Pak, scene ending. Dan juga di sini scene ending itu tidak hanya melibatkan si Wanda doang ya di Westview itu, kita juga diperlihatkan sisi politik yang ada di
Agent of Sword ini Pak. Jadi Sword ini menurut gue tuh pemimpinnya agak bangsat semua. Tapi sebenarnya orang ini ingin menguji si Vision, karena kalau kita lihat di episode beberapa itu ketika si Wanda itu pertama kali datang ke Sword dan dia tuh ingin meminta tubuh Vision agar dikuburkan secara layak, akhirnya si orang ini ngomong, oh kita nggak bisa berikan lu tubuhnya Vision karena si Vision ini harganya sangat mahal, 3 miliaran, karena itu mengandung vibranium Pak. Jadi si Vision ini mengandung vibranium dan si Wanda ini kan emosi karena dia tuh nggak mau si Vision ini dijadikan sebagai bahan percobaan dan akan dijual ke pemerintah Amerika Serikat Pak. Dan si Sword ini udah korupsi Pak, karena pemimpinnya udah korupsi Pak, karena kan semenjak Monica Rambeau udah kena blip, alhasil orang yang akan menggantikannya adalah si orang ini Pak, orang yang sangat korup ini. Ya udah, Vision udah dijadikan bahan percobaan, ya udah jadi bahan rosokan dengan embel-embel bahan yang mahal, dan itu rencananya akan dijual ke pemerintahan Amerika Serikat. Ini jelas-jelas MCU sudah mulai politik Pak. Ini bukan bagus banget Pak, karena bisa dibilang politik menurut gue tuh nggak terlalu berat kalau itu enteng banget menurut gue. Politik dengan seperti itu, dengan kalau dia itu berkuasa dan dia ingin menjual tubuh Vision ini dengan harga sangat mahal, itu sekitaran 3 miliar dolar Pak. Itu menurut gue tuh itu duit banget sih. Tapi ya lagi-lagi politik yang kotor seperti ini mereka udah bermain di sini Pak. Semenjak gue melihat di MCU itu, kalau sedikit sharing ya, gue kalau melihat MCU itu mereka tuh untuk bikin politiknya sangat ringan ini kayak contoh Iron Man 2, Iron Man 3, Captain America Winter Soldier, Captain America, semua Captain America tuh mereka tuh semua tuh mainnya politik karena mereka tuh hero-nya kelas A Pak, semua kelas A, dan mereka tuh mainnya bukan dalam segi power segala macam ya, mereka tuh bener-bener main tuh tubuh gitu loh. Si Iron Man, Captain America, mereka tuh adalah duo hero yang bener-bener bagus banget dalam hal segi storyline ya, karena storyline mereka tuh udah bisa dibilang kita bisa ambil maknanya Pak. Dan gue baru pertama kali tahu ini ketika gue habis podcast dengan KMI kemarin. Oh iya bener ya, gue merasa oh iya bener-bener Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 sama Captain America 1, 2, 3 itu mereka tuh udah bermain politik, tapi politiknya tuh nggak terlalu berat seperti Marvel Netflix ya. Kalau di sini mereka tuh politiknya masih sedikit ringan lah ya. Jadi anak-anak muda juga belajar pelan-pelan mengenai politik yang dibangun oleh Disney di sini Pak ya. Dan di sini ketika gue melihat si WandaVision ini, oh mah gila Pak, semua gue peduli semua karakternya satu. Dan kedua, CGI yang mereka sangat rapi untuk membangun sebuah The Hex. Sama si Monica Rambeau tuh dia tuh mendapat kekuatan dari The Hex karena dia tuh udah menerobos paksa The Hex itu secara paksa, akhirnya dia tuh secara nggak langsung mendapat kekuatan tersebut Pak. Nah gue mau tanya kalian nih, si Monica Rambeau ini ketika dia tuh udah tebus ke Hex, apakah dia tuh menjadi seorang superhero kosmik atau gimana? Nah kalau kalian mengetahui ini, tulis aja di kolom komentar di bawah Pak, karena gue juga butuh si Monica Rambeau apakah sebagai part of Young Avengers ya. Karena gue melihat si Monica Rambeau ketika dia tuh udah dapat power ini, gue udah mikir apa jangan-jangan dia tuh akan menjadi part of Young Avengers, karena dia kan ada koneksi dengan si Carol Danvers, si Captain Marvel, karena dia itu juga adalah anak dari si Maria Rambeau, Captain sebelumnya dari organisasi Sword ini Pak. Nah jadi seperti makanya bisa dibilang oh my god gila. Dan juga politiknya sangat-sangat ringan sekali. Ini gue suka dari MCU yang mereka tuh memperkenalkan politiknya nggak langsung jeblok. Politik sangat berat gitu. Jadi mereka tuh memperkenalkannya dengan pelan-pelan secara fase, dan terutama dengan market dan permintaan market yang mereka tuh mau yang ceria-ceria itu kan di awal episode kan. Tapi di sebanyak episode ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bagus banget Pak menurut gua Pak. Bahkan gua sangat tidak berkedip sama sekali mengenai konflik yang ada di WandaVision. Terutama gua tuh suka dengan scene-nya si Agatha Harkness ketika itu tuh udah nge-reveal siapa diri sebenarnya. Dan gua suka dengan berbagai macam powernya si Agatha Harkness ya kan, dari Darkhold, semua dari Darkhold itu bagus banget Pak, sumpah gila. Dari sisi antagonisnya udah dapet, aktrisnya dapet, skripnya juga dapet Pak, sumpah. Gua nggak melihat ada skrip yang bisa dibentuk kayak apa sih gitu, kayak Chris banget sih. Gua melihat semua skrip itu natural Pak, semua skripnya natural, villainnya bisa mengintimidasi si tokoh utama. Oke, Wanda, makanya banyak orang yang ngomong bahwa kayaknya si Agatha Harkness ini dikirim oleh si Mephisto. Gue masih inget tuh tahun 2021 kan, ini kan tahun 2021 kan Januari kan ya. Gue masih inget tuh ada rumor yang mengatakan bahwa si Mephisto akan menjadi villain selanjutnya, karena dikira Mephisto ini adalah orang yang menyamar menjadi si Ralph Bonner ini. Nah ternyata tidak, kabarnya bahwa ternyata si Ralph Bonner ini itu ada dipasangin kalung oleh si Agatha Harkness dan udah dimantrai. Ternyata pergerakan si Ralph Bonner selama ini itu udah dikendalikan oleh si Agatha Harkness ini. Dan tujuan Agatha Harkness ini sangat simpel kok. Dia ingin mencuri semua kekuatannya si Wanda ini, karena dia merasa bahwa si Scarlet Witch ini tuh dia tuh udah kekuatannya tuh udah di atasnya penyihir kuno gitu. Jadi bisa dibilang si Scarlet Witch ini sangat unik
sehingga Agatha Harkness ini ingin mengambil semua kekuatan si Wanda ini sehingga dia tuh bisa menjadi the dark witch is ever in the MCU ya. Jadi dia tuh ingin menjadi seorang penyihir tergelap lah ya. Dan di sini kostumnya Wanda yang di final episode dapat banget, Pak Sumbawa itu kostum banget. Dan di sini kayaknya Westview ini akan terkoneksi ke Multiverse of Madness. Kalau kalian masih ingat dengan ketika scene ada si Wanda ketemu dengan varian yang lain, kita bisa melihat Wanda ini kan nangis kan ya, dan dipeluk oleh Wanda fansnya udah benar-benar gini Pak. Dan kayaknya itu lokasinya ada di Westview karena tempat itu udah benar-benar Westview Pak. Ada tangga, ada pintu, ada tangga-tangga lagi. Itu literally ada rumahnya si Wanda yang sudah dia ciptakan di Westview itu Pak. Dan kayaknya yang udah nonton WandaVision pasti udah tahu lah, dan udah sangat kenal ya dengan set tempat itu ya. Jadi bisa itu adalah rumahnya si Wanda lagi sih. Di series WandaVision, kalau kalian masih ingat dengan pemimpin dari SWORD itu adalah Tyler Hayward. Itu adalah direktur SWORD yang memiliki program baru bernama Cataract. Nah, program ini fokus dalam upaya untuk menghidupkan kembali Vision yang sudah dibunuh oleh Thanos saat batu Mind Stone yang ada di kepalanya telah diambil. Nah, Vision sendiri merupakan robot makhluk hidup alias syntheroid yang memiliki warna layaknya manusia. Nah, di dalam film Avengers Age of Ultron, saat itu Dr. Helen Cho yang dipengaruhi oleh tongkat Loki menciptakan sebuah robot canggih yang rencananya akan menjadi tubuh baru Ultron. Dan bukan hanya sekedar robot, Dr. Helen Cho ini memiliki penemuan genetik yang bisa membuat jaringan sinetik tubuh baru yang saling terikat membentuk bagian seperti tubuh manusia. Dan barisan tersebut yang digunakan saat itu adalah vibranium, yaitu adalah zat metal terkuat di bumi. Dan vibranium sangat susah untuk dihancurkan, apalagi dirusak. Nah, salah satu bentuk lain vibranium adalah tameng Captain America. Jaringan tubuh sinetik Vision ini bekerja sangat kompleks sehingga layaknya manusia ketika sedang tersekarat, warna tubuhnya akan menghilang. Dan hal ini terbukti di saat Vision terbunuh oleh Thanos. Akhirnya Vision berubah menjadi abu-abu dan akhirnya menjadi mati di situ Pak ya. Dan seakan-akan pigment yang terdapat dalam tubuh Vision ini sudah hilang di saat Mind Stone diambil oleh Thanos. Dan munculnya warna merah dan emas dalam tubuh Vision dikarenakan tubuh Vision sendiri yang bekerja untuk memberikan warna sendiri. Hal ini segaris dengan dialog yang terjadi di Wakanda jelang pertarungan di Infinity Wars. Bruce Banner menjelaskan jika Vision adalah mesin yang sangat kompleks dan dalam tubuh Vision itu ada pikiran dan ada karakter dari banyak orang, mulai dari Tony Stark, Bruce Banner, Jarvis, Mind Stone, dan juga Ultron. Dari berbagai macam usaha, akhirnya program ini berhasil. Dalam post-credit scene di episode ke-8 WandaVision, SWORD berhasil menghidupkan kembali Vision. Nah, usaha SWORD ini sudah berulang kali coba dan tidak ada yang berhasil. Dan bahkan dengan dialognya, Tyler Hayward mengatakan jika dirinya sudah membongkar pasang tubuh Vision berulang kali, namun tidak ada yang berhasil. Bahkan SWORD menggunakan segala macam sumber tenaganya yang ada di langit, namun tidak ada yang berhasil juga. Dan ternyata SWORD baru berhasil ketika menggunakan kekuatan Wanda yang tersimpan pada drone SWORD yang digunakan oleh si Hayward ini ketika akan menembak si Wanda ini. Dan meskipun berhasil menghidupkan Vision, tapi nampaknya Vision bukan Vision yang sama seperti dulu. Dia terlihat berwarna putih, karena terlihat putih inilah dia disebut sebagai White Vision. Dalam komik Marvel, White Vision pertama kali diperkenalkan di komik Vision Quest di komik West Coast Avengers issues 42-50. Dan sang kreator komik John Byrne membuat sebuah storyline di mana Wanda dan Vision memutuskan pindah ke pinggiran kota dan mempunyai 2 orang anak. Dan kisah kehidupan dua pasangan ini tampak berjalan dengan lancar. Vision diculik dan juga dibedah. Karena dalam komiknya, pembedahan tubuh Vision ini memakan 2 halaman komik, di mana tubuh Vision sudah tidak lagi utuh dan Vision diculik oleh jaringan mata-mata pemerintah internasional. Saat itu, Hank Pym bisa menyusun kembali Vision, namun dengan beberapa peringatan. Pertama, dia kini berwarna putih seutuhnya. Kedua, dia memang hidup, tetapi hanya bagian dari komputernya saja. Dan ketiga, emosional yang dimiliki oleh Vision sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak ada lagi memori perasaan cinta terhadap Wanda. Dan pada dasarnya, White Vision murni hanya berupa robot yang hanya mengenal bahasa pemrograman bilangan 1-0 tanpa ada hati di dalamnya. Nah, 2 hal ini sudah terjadi di WandaVision, di mana Wanda dan Vision memulai kehidupan mereka di kota pinggiran bernama Westview. Dan di kota ini, Wanda dan Vision memulai kehidupan baru mereka. Bahkan mereka memiliki anak kembar bernama Billy dan juga Tommy. Nah, dalam episode ke-8 WandaVision sudah ditampakkan bagaimana Vision dibelah oleh SWORD dalam program Cataract. Dan tubuh Vision ini sudah tidak lagi utuh. SWORD sedang membelah tubuh Vision untuk menghidupkannya kembali. Namun yang menjadi perbedaannya adalah di komik, Vision itu kehilangan kekuatan gelombangnya otot dari Wonder Man. Sedangkan di series ini, Vision kehilangan Mind Stone. Meskipun begitu, implikasi dampaknya sama saja. Di post-credit WandaVision, SWORD akhirnya berhasil menghidupkan Vision dengan
menggunakan kekuatan Wanda yang terdapat dalam Drawn Sword. Yang menariknya adalah sebelum mengaktifkan Vision, Tyler Harwood itu adalah direktur dari Sword berencana akan mengirimkan serangan ke dalam Westview. Nah, kita bisa melihat bahwa si White Vision ini gue melihat, wah jadi ini kayak tiruannya si Vision. Dan jadi White Vision adalah robot yang diciptakan oleh Sword ini itu untuk membunuh semua orang-orang yang ada di Westview yang sudah dikendalikan oleh si Wanda ini, Pak ya. Jadi seperti itu, makanya bisa dibilang ini sangat kreatif banget sih untuk membuat sebuah storyline yang sangat ruwet ini akhirnya menjadi suatu tujuan, Pak. Itu bagus banget, gila itu, anjir, gila. Makanya gue sangat suka dengan WandaVision ini. Sumpah gue sangat suka ini, dan gue mengharapkan si series ini bisa menjadi lebih maju lagi, Pak ya. Jadi seperti itu, makanya gue sangat menunggu banget untuk WandaVision ini, Pak. Oke, skor untuk WandaVision ini season 1 gue kasih nilai B++. Oke, B++ karena gue udah ribut banget meskipun 2 episode sangat sampah, 2 episode yang awal-awal yang sangat what a piece of shit, sampai di episode ketiga sampai episode ke-9 itu kita udah dijelaskan lebih jauh lagi, Pak. Bahkan wow, menarik untuk WandaVision. Bahkan pantasnya banyak orang yang suka. Bahkan itu udah menang nominasi, Pak ya. Si Agatha Harkness udah menang sebagai the best villain, Wanda juga sama Vision juga. Itu semuanya tuh udah menang, Pak, semua, Pak. Dari segi grafik sama sinematografi, CGI sama semua artis-artisnya dapat, Pak. Wah, gila. Oke, thank you buat si WandaVision nih. Dan gue mengharapkan sequelnya bisa menjadi lebih baik deh, karena gue nunggu banget deh apakah si Wanda ini akan pergi ke multiverse lain untuk bertemu dengan anaknya yang sudah memanggil dia ya. Karena kan kita kan udah tahu bahwa si Billy sama Tommy kan udah mati kan ya, ketika mereka tuh udah dihancurkan oleh The Hex di end final episode ya. Dan di sini gue mau tahu apakah seperti apa hasilnya. Nah, kita akan bahas nanti, kita tunggu aja lah mengenai project episode berikutnya. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai WandaVision. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai WandaVision ini dan apa hubungannya dengan multiverse nanti, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!